Oke, jadi hari ini kita akan belajar pelajaran yang keempat atau unité 4. Nah, ini tentang l'adjectif demonstratif dan l'adjectif kualifikatif. Nah, simak berikut penjelasannya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di samping saya ini, adjektif demonstratif adalah adjektiva yang berfungsi untuk menunjukkan suatu benda atau orang yang berada di dekat atau jauh kita. Nah, kalau misalnya biasanya dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut this, ya dia this is gitu ya. Jadi this is a handphone gitu. Nah, selain itu ia juga dapat digunakan untuk menunjukkan suatu periode waktu yang dekat atau sedang berjalan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang apa saja artikel-artikel dalam adjektif demonstratif ini. Next. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar artikel untuk kata benda, maka sekarang kita akan level up. Kita akan belajar artikel untuk kata sifat. Nah, ini adalah artikel-artikel untuk kata sifat, ada 4. Nah, yang pertama itu untuk nomina maskulan tunggal yang diawali dengan konsonan. Nah, itu kita pakai artikelnya se. Contohnya, sesak. Yang kedua, nomina maskulan tunggal yang diawali huruf vokal atau ashmue. Nah, huruf vokal itu a, e, i, o, u. Ashmue adalah huruf h yang tidak dibunyikan. Nah, kita pakai artikelnya adalah se. Contoh, cet hotel, this hotel, cet amour, this love, gitu. Selanjutnya, nomina femina tunggal. Kita pakai set, c-e-t-t-e. Contoh, set television, this television, karena televisi itu berjenis femina. Nah, yang terakhir yaitu nomina femina atau maskula jamak. Nah, ini untuk yang jamak ya, kita pakai c. Cara bacanya c, c-e-s. Contoh, ce livre, ce chambre. Nah, tapi adjektif demonstratif ini punya 2 aturan yang memang harus kalian ingat. Nah, yang pertama, adjektif demonstratif selalu diletakkan di depan kata benda atau nomina yang ditunjuk. Jadi, dia tetap harus diletakkan di sebelum kata benda. Oke? Misalnya, sesak. Nah, itu sak itu kan kata benda. Nah, dia harus diletakkan sebelum itu. Gitu. Yang kedua, adjektif demonstrasi se tidak berubah menjadi se yang pakai t jika menunjuk pada nomina maskula yang diawali dengan huruf h aspire. Nah, kenapa? Karena huruf h aspire itu adalah huruf h yang hidup yang diucapkan. Contoh, se hero. Jadi bukan se setero gitu, bukan. Jadi kita tetap harus memperhatikan. Nah, hanya itu ashmue dan ash aspire harus kita hafal dan kita ingat-ingatlah supaya kita bisa membedakan. Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang l'adjektif demonstratif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang l'adjektif kualifikatif. Nah, l'adjektif kualifikatif ini adalah jenis kata sifat yang menjelaskan tentang karakteristik suatu nomina. Nah, l'adjektif kualifikatif ini dipakai untuk lebih ke kata sifat sih. Nah, l'adjektif kualifikatif ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu yang berfungsi sebagai epitet. Nah, seperti sana, yaitu adjektif kualifikatif yang diletakkan sebelum atau sesudah nomina. Nah, dan dia menjadi bagian dari kelompok nomina. Itu artinya ketika kalimatnya jadi, itu terbentuknya adalah suatu benda. Kalau yang kedua yaitu atribut, yaitu yang diletakkan setelah verba yang dikonjugasikan dan menjadi bagian dari verba. Nah, bedanya ini kalau yang atribut setelah digabung dia jadi bagian dari verba. Nah, jadi contoh-contoh dari adjektif yang berfungsi sebagai epitet yaitu j'ai un petite maison. Nah, j'ai un petit maison. Kalau kita translate ke Indonesia, saya mempunyai sebuah rumah yang kecil. Rumah yang kecil itu termasuk dalam kata benda. Nah, itulah fungsi si epitet. Yang kedua, cette boisson est à elle. Minuman ini adalah punya si perempuan. Nah, ini menunjukkan kepemilikan dan benda gitu ya. Oke, yang kedua contoh atribut. Contoh, mon ami est belle. Nah, ini jelas membentuk kata kerja ya.
karena adalah is verb to be, verb, jadi ya membentuk kata kerja. Yang kedua, ce monsieur est professeur. Nah, ini sama juga. Jadi, itulah tentang adjektif kualifikatif. Nah, ini ada sedikit tambahan untuk adjektif kualifikatif yang berfungsi sebagai epitet. Nah, biasanya ini dia digunakan untuk menyatakan la nationalité atau kewarganegaraan, le couleur atau warna, le goût rasa, l'apparence penampilan, dan gaya. Nah, ini tetap diletakkan setelah kata benda atau nomina ya. Nah, kita lihat contohnya. Louis XIV est roi français. Louis XIV adalah raja Prancis. Nah, ini Prancis ini menyatakan kewarganegaraannya. Yang kedua, je fais des sushis délicieux. Ini délicieux di sini dia berfungsi sebagai rasa enak gitu. Yang terakhir, Kartini était une femme gracieuse. Nah, ini lebih ke Kartini adalah seorang wanita yang anggun atau cantik gitu ya. Ini ke penampilannya kan, l'apparence, penampilannya cantik. Oke, gitu. Nah, adjektif kualifikatif ini dia harus disesuaikan dengan jenis kata bendanya, yaitu biasanya yang kita belajar seperti dulunya itu ya, femina maskulang dan juga kata bentuk jamaknya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membentuk kata sifat untuk masing-masing genre. Oke, kita akan belajar bagaimana cara membentuk kata sifat berjenis femina. Rumus pertama ya, atau poin pertama ya, sebagian besar akhirnya ditambahkan e aja ya dari kata maskulang. Poin kedua, kalau misalnya dia akhiran el atau s, maka huruf l atau s-nya itu didabelkan lalu ditambahkan e. Contoh, naturel sama aja sih sebenarnya. Bas gitu ya. Yang ketiga, akhiran er diubah menjadi accent re. Contohnya ya nih, yang maskulinnya dernier jadi dernière. Nah, itu bedanya. Beda pembacaannya kan? Yang keempat, akhiran et diubah menjadi accent te. Contoh, maskulinnya complet, feminannya complète. Nah, gitu. Yang kelima, akhiran a-u diubah menjadi l. Nah, ini contoh maskulinnya beau, diubah menjadi belle, gitu. Nah, yang keenam, akhiran e-u-r diubah menjadi e-i-s-e. Contoh, charmeur diubah menjadi charmeuse, gitu. Ini selanjutnya. Alright, ini poin selanjutnya, yaitu kalau akhiran F dia diubah menjadi VE. Contoh, aktif gitulah ya. Yang berikutnya, akhiran EUX diubah menjadi EUSE. Contoh, joyeux jadi joyeuse. Ya, oke. Yang berikutnya, akhiran OU diubah menjadi akhiran E-L-L-E. Contoh, fou diubah menjadi folle. Nah, poin ke-11, kalau akhirannya T-E-U-R diubah menjadi T-R-I-C-E. Nah, ini kita harus jeli-jeli ya antara E-U-R dan akhiran T-E-U-R. Contoh, moteur, motrice. Dan poin terakhir yaitu biasa ya, bahasa Prancis penuh dengan pengecualian. Nah, ini Madam ada tugas buat kalian cari 5 lagi pengecualiannya. Ada banyak sekali pengecualian. Baik dari semua poin-poin yang tadi Madam jelaskan, kalian cari pengecualiannya. Nah, ini ada 3 pengecualian. Maskulinnya favori, femininnya jadi favorite, maskulinnya gentil, feminannya gentil, maskulinnya doux, feminan jadi douce. Nah, ini semua 12 poin ini kalian harus hafal, karena kalau tidak hafal basic kalian bakalan tidak bagus. Jadi PR Madam cari pengecualian dan Madam mau minggu depan kita tes ya supaya bisa hafal semua. Oke, hafal ya.
Nah, yang poin keempat ini adalah kata-kata yang agak unik, agak spesial ya, yaitu mereka punya dua bentuk jamak. Nah, contoh yang pertama yaitu banal. Nah, dia bisa tambah s, bisa juga accepted. Bano ubah jadi AUS, accepted. Yang kedua, final. Nah, ini boleh juga tambah s, accepted, ubah jadi AUX, accepted also. Yang terakhir, glacial. Sama saja. Oke, jadi sekian pembelajaran tentang unite kelima, yaitu tentang adjektif demonstratif dan adjektif kualifikatif. Ingat PR-nya, minggu depan Madam Tes harus bisa. Oke, kita masih ada 2 pertemuan lagi. Oke, au revoir, see you à la semaine prochaine.